Malaikat maut punya dua sifat. Sifat pertama, wan nazi'ati gharqa. Sifat kedua, wan nasyitati nashta. Sifat pertama, ada malaikat maut yang saat mencabut itu dia mencabut sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya. Gini, ini ada duri gak panjang masuk ke dalam tubuh, dalam daging, tapi posisinya bukan vertikal begini, posisinya horizontal begini, terus dipaksa dicabut begini. Kira-kira kebayang gak rasanya? Ya? Nah, ini malaikat nazi'atu. Nazi'atu dari kata naza'a. Naza'a itu gini ilustrasinya, kalau belum paham tentang ini, itu ada pohon di luar, dipaksa dicabut sekeras-kerasnya sampai akar-akarnya tercabut. Ya. Problemnya apa? Problemnya kalau pohonnya keras kan gak sekali cabut, tarik, balik lagi, tarik, balik lagi, gitu kan? Itu naza'a namanya, yang mencabut dengan keras dan syiddah, bisyiddah wa unfid, dengan keras dan dalam, itu disebut dengan nazi'at gharqa, sampai ke dalam-dalam itu masuk. Jadi dari bawah cabut sampai ke sini, tarik lagi, kan ini takut. Kenapa? Karena dia merasa nggak siap untuk pulang. Karena merasa nggak siap, nggak pengen keluar, tarik lagi. Itu ilustrasi begitu, tarik lagi. Sampai nanti di Quran ada beberapa surat, kamu ini susah sekali, ada yang dipukulin sama malaikat tuh. Tarik lagi, turun lagi, tarik lagi. Ya, mudah bagi malaikat, tarik langsung mudah kan, kuat kan. Tapi ingin menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang di golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran, betapa mencekamnya keadaan saat dia pulang. Ini sampai Allah kirimkan khusus dalam suasana itu malaikat yang memang bengisnya luar biasa untuk mencabut. Siapa golongan ini? Ya, satu. Dah. Nah, jangan dulu dijawab, tenang. Dua. Wan nasyitati nashta. Nasyitah itu kalau diartikan ke gerakan, satu gerakan yang lembut, halus, tak terasa sudah berubah, bergerak, berpindah. Nabi ilustrasikannya begini, kalau ada rambut yang halus, lembut, tipis, kemudian ada adonan yang halus juga, lembut, tipis, kayak ngambil rambut itu dari adonan itu, halus, berpindah. Ya. Senyum, la ilaha illallah, meninggal. Sujud, nggak bangun lagi. Lagi baca Quran, cuman begini, la ilaha illallah, meninggal. Dan menariknya, yang seperti itu sekarang sudah banyak ditampakkan lewat video. Tuh. Kalau sudah Allah tampakkan ayatnya menjadi kauniyah dan belum sadar juga, maka dengan cara apa lagi Allah berikan hidayah untuk bertobat? Antum klik deh ya, klik misalnya di YouTube dah, ya, wafat husnul khatimah, orang syekh mengajar meninggal, baca Quran wafat, sujud wafat, klik, lihat bagaimana cara wafatnya. Nah, itu Allah tugaskan malaikat yang kedua, wan nasyitati nashta. Ada orang-orang yang Allah tugaskan malaikat untuk mengambil nyawanya, menemui mautnya dalam keadaan selembut-lembutnya, sehalus-halusnya, sampai rasa yang dia dapatkan pada saat kematian itu pun rasa-rasa yang ringan dibandingkan dengan yang pertamanya itu. Kalau narik rambut yang halus dari adonan yang halus itu masih ada rasanya nggak? Masih terasa kan, tapi ringan kan, lembut. Itulah yang menyebabkan orang kadang berkeringat saat meninggal itu. Ya, diambil, tenang dia meninggal, tenang, tapi ada rasanya, ada. Nanti kalau sudah waktunya terasa juga gitu kan, berkeringat, ada. Tapi halus, lembut, tenang, enak. Nanti insya Allah kita jemput itu, gak usah khawatir, gak usah takut. Takut itu justru tanda tanya. Kok takut pada sesuatu yang pasti? Yang nggak pasti itu yang kita takutkan, yang pasti nggak usah ditakutin.
Enggak. Allah Akbar. Enggak. Antum enggak takut pun kejadian juga. Siapa yang takut? Ya. Jadi yang ditakutkan tuh yang belum pastinya. Nah, yang belum pasti itu bekalnya, amalnya apa? Begitu itu tidak pasti, itu yang kita khawatirkan karena nggak punya harapan untuk setelahnya. Baik, kita bahas yang kedua dulu sebelum tadi yang pertama saya kasih tanda tanya. Siapa orang-orang yang dicabut dengan lembut itu? Yang tenang itu, yang nyaman itu. Sampai malaikat yang ditugaskan pun oleh Allah disifati dengan nasyitati nashta, pakai wawunya ataf kepada kosam, kosamnya sumpah. Saya bersumpah, kata Allah, ada di antara hambaku yang aku kirimkan hanya malaikat yang lembut untuk mencabut nyawanya. Sumpahnya Allah mengirimkan malaikat yang lembut, selembut-lembutnya untuk mencabut nyawa hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan di sini? Teruskan dulu ayatnya. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, sampai ayat 5. Allahu Akbar. Ini kuncinya. Was-sabihati di sini masih pakai qasam. Sabihati sabha. Setelah itu pakai fa ditertib. Fas-sabiqati sabqa. Pakai fa. Fas-sabiqati sabqa. Setelah itu apa? Fal-mudabbirati amra, fal-mudabbirati amra. Dah sampai sini, sampai ayat 5. Ini kuncinya. Ini sindiran halus dan tajam sekali. Siapa orang-orang yang akan dicabut dengan lembut, dipisahkan dari kehidupan dunia yang mungkin dia alami keras. Jadi menariknya begini, ada orang-orang yang saat hidup di dunianya ini mungkin mengalami kejadian yang keras, tidak mengenakan, kasar dan sebagainya. Tapi ketika meninggal lembut sekali, halus, dan bahkan viral dia di alam langit. Bagaimana orang-orang ini kemuliaannya? Allah contohkan lewat tugasnya malaikat. Selain yang mencabut nyawa dengan 2 sifat ini, kata Allah, aku tugaskan juga dengan 3 tipikal pokok malaikat. Nah, 3 inilah sebetulnya sebagai isyarat karakter amal untuk kita demi menjemput kematian yang husnul khatimah. Sabihati sabha, aku bersumpah, aku juga siapkan malaikat yang tugasnya hanya bertasbih dengan cepat, dengan indah, dengan kuat. Oke, pelan-pelan. Teman-teman masih ingat gak waktu saya sampaikan tadi dibuka di awal mukaddimah? Ibadah itu ada yang sifatnya apa yang pertama? Ritual. Nah, ritual ini digambarkan di Qur'annya dengan kata-kata tasbih. Tasbih. Ibadah dalam bentuk ritual itu digambarkan di Al-Qur'annya dalam bentuk apa? Tasbih. Nah, menariknya apa? Semua alam ini diciptakan oleh Allah itu untuk bertasbih. Buka Quran surah 17 ayat ke-44. Quran surah 17 Al-Isra ayat 44. Dan tempatnya pun di surah ke-17 Al-Isra. 17 rakaat. Peristiwa Isra. Isra kan peristiwa yang didapatkan dari Isra dan Mi'raj, itu kan sholat kan? Nah, sholat itu teman-teman sekalian itu gambaran tasbih untuk kita. Malaikat juga bertasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Ada? Hah? Wa in min syai'in, terus tuh, dapat. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u. Semua yang ada di alam langit bertasbih kepada Allah. Wal ard, dan yang di bumi bertasbih. Kalau antum baca tafsirnya, ini misal yang banyak didapatkan tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang agak banyak riwayat di situ. Itu ngambilnya dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Katsir banyak ngambil dari situ. Yang tafsir riwayat ya. Kalau yang mau pendek-pendek Jalalain, Tanwirul Mikbas itu pendek-pendek. Kalau mau ngambil tafsir riwayat tentang ayat ini, silahkan lihat. Itu akan mengambil satu riwayat di Mu'jam At-Tabrani, riwayat dari Abdurrahman bin Qutr. Ya, Abdurrahman bin Qutr ini meriwayatkan satu hal saat peristiwa Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi akan siap diberangkatkan antara Zamzam dan Maqam. Jadi ada Maqam Ibrahim, ada Zamzam, di antaranya itu ya dekat itu disiapkan berangkat.
dari mulai ke Masjidil Aqsa, naik kemudian ke langit, itu apa komentar Nabi setelah turun? Saya mendengar malaikat semua bertasbih, bersahut-sahutan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala alam langit. Ya. Kalau Anda baca riwayatnya setelah itu di tafsirnya, teruskan tafsirnya sampai ke bawah, Anda akan temukan Allahu Akbar. Ini babnya iman ya. Maaf, babnya iman. Pembuktiannya saat sakaratul maut. Kenapa kita sering mendengar kalau makan itu sampai akhirnya? Mungkin di situ ada berkahnya. Pernah dengar? Ya kan? Karena setiap makanan dan minuman yang kita makan dan minum, itu sekalipun kita konsumsi, dia masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya ada. Baca tafsirnya. Ini bukan saya pribadi, bukan. Ngaji tafsirnya, lihat. Sampai makanan yang akan yukal dimakan itu masih bertasbih sebelum dimakan. Itu sebabnya kita nyari berkahnya. Ya. Saya kalau minum tuh ada nggak habis, orang datang rebutan. Kenapa nyari berkahnya? Saya bilang udah saya habisin berkahnya tadi. Canda aja. Itu gambaran. Nah, singkatnya tasbih itu gambaran dari ibadah. Inti sholat itu kan di ruku dan sujud. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar. Ya, inti sholat itu, inti paling pokoknya dari sekian rukun sholat itu di ruku dan sujudnya. Sebagai penghambaan kita kepada Allah, ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu intinya tasbih. Coba lihat saat ruku baca apa? Subhana rabbiyal azim, tasbih. Saat sujud, subhana rabbiyal, intinya tasbih. Di tasbih itu jangan diartikan subhanallah saja, bukan. Tasbih itu kata atau kalimat singkat yang mewakili sifat-sifat ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual. Jelas? Makanya kalau kita kurang dalam sholat tasbihnya, kurang maksimal ibadah ritual, kurang ruku khusyuk di dalamnya, kurang khusyuk dalam sujudnya, itulah sebabnya kenapa setelah sholat kita istighfar dulu. Setelah istighfar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diantara hikmahnya. Jadi bukan cuma bacaan, ada maknanya. Intinya apa dengan kalimat ini? Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Kaitkan dengan wasabihati sabha. Aku bersumpah, malaikat saja ada yang aku buat untuk tasbih semuanya. Masa manusia gak mau tasbih? Malaikat saja aku ciptakan tanpa salah, itu masih tasbih. Malaikat itu dicipta tanpa salah, Pak. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini, ya, yang bertugas di muka bumi, tugas. Dan di alam langit dia bertugas. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat. Diciptakannya dari cahaya, materinya materi takwa. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya potensi maksiat. Makanya Anda nggak pernah dengar misalnya, maaf, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada kan? Ya. Dan tidak pernah menukar posisi. Itu Fir'aun, Fir'aun ya, bikin jengkel, yang nyabut tetap malaikat maut. Nggak pernah dia bilang, Jibril, jengkel sama yang ini, kamu aja yang cabut. Nggak ada tukeran tugas. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, satu makhluk yang nggak punya potensi salah, tupoksinya jelas, itu masih bertasbih sempurna kepada Allah. Jadi Allah tuh nyindir kita halus. Kamu ini manusia, aku berikan fasilitas, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Aku siapkan pedomannya. Ini yang nyaman, ini yang tenang. Hindari maksiat, ini resikonya. Cari bekal untuk pulang. Aku berikan semua fasilitas itu. Kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepadaku? Malaikat aja masih ibadah, kenapa engkau lupa dengan ibadah? Sedangkan harapan kamu husnul khatimah dan pengen masuk surga. Jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita, kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nashta, maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama hidup. Sholat fardu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat? Jaga itu. Jaga. Setelah itu sunnahnya tingkatkan, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Itu ada maknanya semua. Kan kita latihan tumaninah, latihan tenang. Di antara dampak terbesarnya apa? Persiapan pulang. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah perintahkan, dia punya hubungan baik dengan saya, cabut yang lembut, cabut yang halus. Yang diperintahkan cuma malaikat yang paling halus, karena punya hubungan baik dengan Allah.
Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, mau berkunjung ke rumahnya, akses dibuka, kue keluar, kata-kata baik keluar. Anda nggak punya hubungan baik, kasar, jadi musuh, terus berharap pengen diterima dengan baik, susah. Satu. Jadi secara cepat kalau diinginkan husnul khatimah, mendapatkan malaikat yang lembut dalam sakaratul maut dan surga yang terbaik, pertama wassabihati sabha, teladani malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan ibadah ritual. Kalau masih yakin, masih beriman. Makanya kalimat salat itu dibuka dengan iman. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, dan disebut dengan kalimat iman. Satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman cuma salat di Quran. Itu di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yuk, salat ya. Jadi kalau dulu kan, kenapa sholat? Supaya bahagia, hayya 'alal falah. Kenapa sholat? Supaya tenang. Ya kan? Kenapa sholat? Bukti mengabdi kepada Allah. Sekarang jawabannya setelah mengaji ini berubah. Kenapa sholat? Supaya husnul khatimah saat wafat. Malaikat malu kalau keras-keras nyebutnya ahli sholat, ahli la ilaha illallah. Nabi aja bilang, man qala fi akhiri hayati wa kama qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, terjamin surga untuknya. Tapi itu kalimat nggak bisa diapalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sholat enggak. Nggak bisa keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Nalkinnya pun susah. Nggak mudah. Siapkan dari sekarang. Ya, malaikat malu lah. Anda dekat dengan pimpinan. Nih antum ya, dekat dengan pimpinan nih. Taruhlah Anda misalnya, ya nggak usah contoh yang aneh-aneh lah ya. Di kantor dengan pimpinan tuh, keluarganya bos, masuk kantor, ya kan? Tiba kemudian misalnya, maaf nih, ada aturan mesti lepas sepatu. Kira-kira security-nya kasar atau lembut kepada antum tuh? Sedangkan sepatu antum kotor, pas mesti dilepas. Kira-kira saat diminta untuk dilepas itu dia akan lembut atau kasar menyampaikannya? Pasti lembut karena antum dekat dengan pimpinan keluarganya. Antum bukan siapa-siapa, sekantor nggak ada yang kenal, orang asing nggak jelas, pakaian juga nggak jelas, datang ke situ kotor semua, terus maksa pengen masuk. Kira-kira security bagaimana? Kencang, Insya Allah kencang. Antum sholat dekat dengan Allah, la ilaha illallah tiap hari, ibadahnya luar biasa. Masa malaikat mau kencang-kencang nyebut nyawa antum? Umar bin Khattab, kenal? Aduh, udah mulai aneh nih ya 10. Ini kalau kita ngaji kitab-kitab hadis tuh dalam bab riwayat enak ngajinya. Optimis kita menyebut kematian, nggak takut dengan alam kubur. Dan ini ada yang mengatakan asbabnya malaikat maut tuh salah satunya jadi sedikit malaikat mungkar nakir agak sedikit humble itu gara-gara persoalan Umar. Datang, man rabbuka katanya. Nanti antum baca nih dalam riwayat hadis, man rabbuka. Umar tuh luar biasa. Gak usah kasar begitu katanya. Santai aja bahasa kita ya, santai aja. Anda akan tahu saya ini sahabatnya Rasulullah, kekasihnya kekasih Allah. Ya, masa Anda bertanya seperti itu katanya? Harus dibalikin tuh. Bisa nggak Anda begitu tuh? Man rabbuka, itu kan? Mesti nggak tahu kalau saya ini sering jamaah di Pondok Indah. Enggak, ini cuma gambaran saja. Kadang-kadang ulama-ulama itu kalau mau guyon itu ngambil-ngambil tuh seperti itu. Tapi memang teks-teks yang kita dapatkan itu yang Allah berikan kelembutan dalam setiap alam. Nyebutnya lembut, logikanya begitu. Masa yang dekat dengan Allah rajin sholat yang dikirim malaikat kasar, kan nggak mungkin. Masa kita salawat pada Rasulullah, dekat dengan Nabi, dengan amalan kita ikuti petunjuk, diancam di alam kubur dengan kata-kata kasar, kan nggak mungkin. Itulah nasyitati nasyta. Nah, untuk mendapatkan itu supaya lebih lembut lagi bagaimana? Cepat, pakai fa, berubah tuh. Ayat 4 pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda dengan cepat.
Jadi begitu yang ayat 3 itu tasbih, ibadah, yang keempatnya pakai fa, cepat nih, jangan tunda. Apa yang dipercepat? Sabiqatis sabqa. Ada malaikat yang berlomba mencatat amalan. Nih yang dicatat tuh siapa amalannya? Kan nggak mungkin malaikat catat amalan sendiri. Malaikat turun ke bumi catat amalannya sendiri, nggak mungkin. Ini tanda dari Allah, ada malaikat yang lomba-lomba cepat-cepat. Ngapain cepat-cepat? Mencatat amal hamba. Siapa yang dicatat itu? Dalilnya mana untuk menegaskan ini? Al-Baqarah ayat 148. Ketemu kalimat sabaknya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Sama dengan fa di sini, fa di sana. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tuh. Tuh. Kencengin tuh. Ini maksudnya. Kencengin. Supaya optimis kita. Di sini fasabiqatus sabqa, ya, fasabiqatis sabqa, di sini fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap hamba yang ibadah itu pasti punya kecenderungan fokus pada ibadah tertentu. Contoh, ada yang senang tahajud, belum konsisten puasa sunnah. Tahajud rutin tiap malam, tapi Senin Kamis belum puasa. Ada yang puasa Senin Kamis tapi tahajud belum, ya kan? Ada yang sudah sholat puasa Daud, bahkan sholat Daud nggak ada. Ya, puasa Daud yang ada, ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis sholat Daud nggak ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib, nah itu nggak ada. Ya. Ini sudah puasa Daud, tapi tilawah Quran belum. Quran juga unik, ada yang senang baca tapi belum menghafal. Ada yang senang hafal tapi nggak tahu arti. Ada yang senang kajian, ngaji artinya, tafsir, tapi juga baca belum optimal. Ada yang begitu. Nah sekarang maksudnya apa? Kita itu saat sebelum pulang, siapkan amalan-amalan favorit yang kita pilih di dunia sebagai bekal andalan kita pulang. Itu apa? Supaya malaikat berlomba-lomba mencatat. Ayo kita berlomba-lomba. Dan ini dijamakkan, fastabiqul khairat. Semuanya baik kata Allah itu, tapi silahkan berlomba. Yang ini puasa Senin, ya kan? Antum belum sanggup puasa, saya mau konsisten dengan rawatib dulu. Ya. Saya belum sanggup menahan lapar, tapi saya bisa sanggup menahan lelah saya untuk mengerjakan rawatib. Ya udah, alihkan tenaga ke sini. Ya. Jelas?